Masih di akuntansi pelaporan keuangan. Ini manakah dari pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan perbedaan pokok SAK etap dan PSAK berbasis IFRS? Ini SAK etap ini uh, adalah dia penerapannya lebih sederhana ini dan lebih mudah penerapannya. Ini SAK etap ini memberikan informasi yang andal dalam menyajikan informasi keuangan entitas. Ini SAK etap ini juga memiliki tujuan usaha kecil dan menengah terhadap penyusunan laporan keuangannya sendiri. Ini perbedaannya, materi SAK etap lebih sederhana, sedangkan PSAK dan IFRS itu lebih rumit. Ini yang sudah saya jelaskan tadi, dia lebih sederhana dibandingkan PSAK. Kemudian yang B, SAK etap tidak secara penuh menggunakan PSAK 505. Yang sudah saya sebutkan tadi, ini dia lebih sederhana informasinya. Tidak semua dia menganut yang ada di PSAK, termasuk PSAK 50 dan 55. Yang C, SAK etap hanya menggunakan model biaya untuk aset tetap. Ini SAK etap tidak bisa memilih model biaya, beda dengan PSAK, nanti ada penjelasannya di bawah. Ini yang D, SAK etap mengatur pajak tangguhan. Ini SAK etap ini tidak mengatur ya pajak tangguhan, maka jawabannya adalah D. Ini pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan perbedaan. Nomor 50 ini pembahasan yang tadi. Ini materi SAK etap itu lebih sederhana dibandingkan PSAK dan IFRS. Kemudian SAK etap cenderung menggunakan basis stewardship sebagai pertanggungjawaban. Ini stewardship ini yang saya jelaskan sebelumnya adalah di mana manajer itu tidak berfokus kepada tujuan individu dan lebih berfokus itu kepada tujuan-tujuan organisasi sebagai pertanggungjawaban pengelola kepada stakeholdernya, sehingga ini cenderung menggunakan prinsip reliability, sedangkan PSAK dan IFRS ini telah bergeser untuk memenuhi user dalam pengambilan keputusan sehingga cenderung menggunakan prinsip yang relevan. Ini SAK etap ini tidak mengatur pajak tangguhan tadi, makanya tidak termasuk. SAK etap hanya menggunakan metode tidak langsung untuk laporan arus kas. SAK etap menggunakan cost model. Nah, ini dia cuma pakai cost model untuk investasi ke asosiasi dan menggunakan metode ekuitas untuk anak perusahaan. Ini yang keempat, SAK etap tidak secara penuh menggunakan PSAK 5055. Kemudian PSAK etap hanya menggunakan model biaya untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan properti investasi. PSAK IFRS ini boleh memilih cost modelnya yang tadi disebutkan, cost model atau model revaluasi. Lanjut soal nomor 57. Ini perhatikan pernyataan berikut ini. Laporan yang satu ini ada laporan posisi keuangan neraca pada akhir periode laporan. Kemudian laporan aktivitas suatu periode laporan, laporan arus kas. Ini laporan catatan atas laporan keuangan. Ini yang nomor 2 ini ada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Yang ketiga ini ada laporan laba rugi komprehensif, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan ekuitas atau perubahan modal, laporan catatan atas laporan keuangan. Dari statement 3 di atas yang merupakan laporan keuangan yang harus dibuat oleh entitas tanpa akuntabilitas publik terdapat pada kolom
Ini akuntabilitas ini adalah pertanggungjawaban atas segala aktivitas kepada stakeholder yang berupa ini menyajikan seperti laporan keuangan kepada prinsipal. Ini untuk statement di atas yang merupakan laporan keuangan yang harus dibuat oleh entitas tanpa akuntabilitas publik adalah terdapat pada kolom nomor 2. Ini yang B. Ini adalah laporan keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, itu ada meliputi neraca tadi di atas, laporan laba rugi, laporan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Lanjut soal nomor 58. Ini laporan khusus yang hanya dibuat organisasi nirlaba, yang salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pengguna sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa disebut. Ini laporan penggunaan dana, laporan posisi keuangan, laporan pertanggungjawaban, dan D, laporan aktivitas. Di sini organisasi nirlaba ini adalah suatu kelompok individu yang membentuk suatu organisasi yang tanpa ini bertujuan untuk pemupukan laba atau mendapatkan laba setinggi-tingginya. Ini seperti organisasi rumah sakit, kemudian tempat ibadah, sekolahan yang bertujuannya tidak memupuk laba ya. Ini nomor 58 ini laporan keuangan entitas nirlaba itu masih tetap ada laporan posisi keuangan neracanya, laporan aktivitasnya, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ini kenapa harus tetap ada laporan ini? Karena walaupun dia tidak memupuk secara laba, cuma di sini kita harus tetap mengetahui bagaimana penggunaan sumber daya atas pelaksanaan organisasi nirlaba tersebut. Ini pembahasannya. Ini laporan dibuat khusus hanya untuk organisasi nirlaba adalah laporan aktivitas. Ini jawabannya adalah D. Ini pengaruh transaksi peristiwa lain mengubah jumlah dan sifat aset neto. Ini hubungan antara transaksi dan peristiwa lainnya. Ini laporannya bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Lanjut soal ini masih nomor 58 ya teman-teman. Ini contoh laporan aktivitas organisasi nirlaba. Ini pendapatannya saja sudah sumbangan, jasa layanan. Ini kayak beban kerugian ini seperti kayak program ini mungkin seperti sekolahan ya, pendidikan. Ini contoh laporan aktivitasnya. Nomor 59 ini pertanyaannya. Di bawah ini yang termasuk karakteristik dari organisasi nirlaba, kecuali
Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang. Ini tadi kita kalau ngeliat laporannya, itu memang kebanyakan tuh dari penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau keuntungan maksudnya, atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Jadi ini memang penyumbang ini tidak berharap untuk mendapatkan keuntungan karena dia bukan investasi. Ini yang B, menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk, yang saya bilang tadi, memupuk laba. Dan jika entitas menghasilkan laba, maka jumlah tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba. Ini maksudnya para pendiri ini adalah ya yang individu tadi yang mendirikan organisasi. Kalau PT kan dia pembagian dividen perseroan terbatas. Kalau dia kayak CV atau individu itu pengambilan pribadi yang disebut prive. Kalau di nirlaba ini tidak dibagikan seperti di perseroan terbatas. Perseroan terbatas itu dibagikan dividen. Yang C, ini tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis. Oke. Yang D, kepemilikan entitas dapat dijual dan dialihkan. Ini jawabannya adalah D. Ini yang tidak termasuk ini adalah yang D, kepemilikan entitasnya dapat dijual dan dialihkan. 60. Yang disebutkan tadi ini tidak memupuk laba bertujuannya. Ini sumber daya entitas dan nirlaba berasal dari penyumbang. Kemudian ini tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual yang tadi. Sehingga jawabannya D. Nomor 60, berikut ini merupakan karakteristik akad murabahah kecuali. Ini akad murabahah ini adalah akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Ini murabahah ini adalah prinsip yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Ini yang A ini merupakan akad jual beli, betul. Penjual menyebutkan harga pokok barang kepada pembeli, ya. Ini tadi yang sudah saya sebutkan. Ini murabahah ini adalah instrumen jual beli yang mengambil keuntungan. Penjual menyebutkan margin keuntungan yang tadi saya sebutkan yang diinginkan kepada pembeli. Murabahah tidak dapat dilakukan berdasarkan pesanan. Ini jawabannya kalau kita lihat mengacu pada PSAK 102 paragraf 6. Ini adalah murabahah ini dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Ini D jawabannya. Ini kan tidak dapat dilakukan berdasarkan pesanan. Sedangkan di PSAK 102 ini murabahah itu berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah adanya pemesanan dari pembeli.